Hidangan khas suatu negara merupakan salah satu hal yang mempengaruhi tujuan berwisata. Dalam hal ini adalah wisata kuliner. Dan Taiwan merupakan salah satu negara yang memiliki tidak sedikit hidangan khas yang kebetulan belakangan ini juga menjadi tren di Indonesia, terutama Jakarta. Sebut saja berbagai dessert atau hidangan penutup ala Taiwan yang sekarang ini mudah kita jumpai di beberapa pertokoan maupun pusat perbelanjaan di Jakarta. Kepopuleran dessert Taiwan di dunia internasional konon berasal dari tingginya konsumsi hidangan penutup ini di negara asalnya tersebut. Tren dessert khas Taiwan kini semakin ramai di Indonesia. Berbagai brand waralaba dan mandiri bermunculkan meramaikan tren dessert yang terkenal penuh warna dan berbagai jenis topping ini. Dan beberapa saat lalu tim Spotlight berkesempatan untuk mencoba hidangan khas Taiwan ini di negara asalnya. Berikut liputannya. Yang pertama adalah bubble tea yang merupakan minuman khas Taiwan di mana susu dan teh dicampur menjadi satu yang kemudian disajikan dalam satu wadah. Banyaknya gelembung dalam minuman inilah yang membuat namanya disebut bubble tea. Minuman yang juga dikenal sebagai pearl milk tea atau boba milk tea adalah minuman berbasis teh Taiwan yang ditemukan di toko-toko teh di salah satu wilayah di Taiwan yaitu Taichung. Minuman yang sudah muncul di Taiwan pada tahun 80-an ini mulai dijual pada sebuah toko penjual minuman teh yang berlokasi di depan sekolah. Biasanya para siswa sekolah seringkali membeli minuman ini setelah seharian lelah belajar dan bermain. Di sekitar tahun 1983-an, Liu Hanjie, sang penemu bubble tea, memperkenalkan Taiwan pada sagu mutiara atau tapioca pearl. Bahan ini kemudian digunakan sebagai bahan tambahan minuman ini. Di dalam minuman, butiran-butiran mutiara tersebut akan tenggelam ke dasar gelas dan terlihat sebagai gelembung-gelembung hitam yang menarik. Dan beberapa waktu lalu, tim Spotlight berkesempatan untuk mengunjungi gerai bubble tea di Taichung dan mencoba untuk meracik sendiri minuman ini. Ya pemirsa, kalau di Indonesia kita tahu minuman bubble tea itu lagi happening ya. Memang baru populer itu mulai tahun 2000-an. Nah sekarang mumpung kita ada di Taiwan, negara asalnya si bubble tea ini, saya akan mencoba untuk diajarin nih sama mbaknya untuk bagaimana meracik bubble tea ini. Langsung aja yuk kita praktekkan. Tempat ini memang menyediakan kelas bagi para pengunjung yang ingin mencoba belajar meracik minuman bubble tea seperti yang dilakukan anak-anak ini. Minuman ini biasanya disajikan dingin, memiliki rasa yang menyegarkan, dengan tumpukan pearls yang mengendap pada dasar gelas plastik transparan. Namun saat ini, bubble tea yang banyak kita jumpai di Indonesia memiliki campuran bahan dasar yang bervariasi. Hal tersebut tergantung pada kreativitas para penjual. Berikutnya adalah kue nanas atau pineapple cake. Kue ini merupakan salah satu oleh-oleh yang menjadi kegemaran para wisatawan yang berkunjung ke Taiwan. Pada umumnya, kue yang disebut juga sebagai nastar ala Taiwan ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 5 x 5 cm dengan ketebalan sekitar 1 cm. Kue ini terdiri dari dua bagian, yakni bagian kulit yang terbuat dari tepung dan juga selai nanas yang pekat sebagai isinya. Ya, sama halnya seperti kue nastar yang ada di Indonesia, namun dengan versi rasa yang lebih ringan. Saat itu kami mengunjungi salah satu tempat produksi dan penjualan kue nanas yang paling populer di Taiwan. Terletak di Taipei, di tempat ini pun para pengunjung bisa belajar untuk membuat kue ini dengan berbagai bentuk, tentunya didampingi oleh salah satu karyawan yang menjadi instruktur. Memasuki ruang praktek, kami langsung digiring ke sebuah meja panjang dan diminta untuk mencuci tangan sebelum memulai kegiatan. Di bagian awal, kami diminta membuat adonan tepung serta adonan isi membentuk silinder.
Selanjutnya kedua adonan dipotong menjadi 6 bagian yang sama, lalu dibentuk bulat. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dengan bentuk yang berbeda-beda, dan setelah itu dipanggang di dalam oven dengan temperatur yang telah ditentukan. Bagi para wisatawan muslim tidak perlu khawatir, karena tempat ini juga menyediakan beberapa produk kue nastar yang sudah diberi label halal. Siapa yang tidak mengetahui, hidangan penutup ala Taiwan yang dewasa ini sudah menjadi tren di Indonesia. Dessert yang juga dikatakan sebagai kolaknya Taiwan ini terdiri dari bahan-bahan seperti olahan ubi dan talas yang dihidangkan bersama kacang hijau serta kacang merah. Tak lupa es serut yang membuatnya terasa dingin dan segar. Hidangan ini pun bisa ditambah dengan susu kental manis sesuai yang diinginkan konsumen. Kami menyantap kolak Taiwan ini di sebuah pasar yang ada di area Jiufen Old Street. Kota tua Jiufen ini sendiri terletak di daerah lereng pegunungan. Jadi tidak mengherankan jika dari beberapa titik di area ini kita bisa menikmati pemandangan indah yang memanjakan mata dan cukup bisa meneduhkan pikiran. Hidangan penutup yang memiliki rasa menyegarkan ini sangat cocok dinikmati di siang hari, terlebih ketika sudah merasa lelah berbelanja dan menyusuri pasar Jiufen ini. Apalagi jika kita menyantapnya sambil menikmati pemandangan yang tersaji di sekitarnya. Pasti rasanya semakin nikmat. Selanjutnya adalah stinky tofu atau tahu busuk. Hidangan ini menjadi salah satu kuliner terpopuler di Taiwan karena bau dan rasa yang khas. Saat melintasi tempat yang menjual hidangan ini, tidak mengherankan jika kita akan menutup hidung. Hal tersebut dikarenakan oleh aromanya yang tidak sedap. Disebut sebagai tahu busuk karena pengolahannya dengan cara fermentasi. Hidangan stinky tofu ini bermacam-macam. Namun saat itu kami memilih tahu yang dihidangkan dengan cairan berbahan dasar seperti tauco. Mengenai rasa, sepertinya tergantung selera masing-masing ya. Yang jelas aromanya dapat dikatakan sangat menyengat. Dan pemirsa, itulah beberapa hidangan khas Taiwan. Semoga informasi tadi bisa menambah referensi Anda tentang kekayaan kuliner di sekitar kita ya. Pemirsa, jika dalam tayangan Spotlight kemarin kita sudah melihat warna lipstik yang sesuai dengan beberapa zodiak, kali ini kita akan melihat zodiak lainnya yang juga dikatakan lebih sesuai jika menggunakan warna-warna lipstik tertentu. Apakah ada zodiak Anda? Simak informasinya setelah yang berikut ini. Tetap di Spotlight.